الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, bab tasbih sudah kita selesaikan pembacaan hadis-hadisnya dan tersisa penutup, dan pada penutup ini beliau Syekh Kandahlawi membahas tentang salat tasbih. Jadi beliau akan menyebutkan 5 hadis, isinya sama semuanya tentang salat tasbih. Nah, sebelum kita baca hadis-hadis ini, saya berikan dulu satu muqaddimah. Muqaddimah yang pertama, bahwasanya salat tasbih ada hadisnya, tetapi derajatnya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan dhaif, ada juga yang mengatakan sahih. Bagi yang mengatakan sahih, maka silahkan mengamalkan. Bagi yang berpendapat dhaif, maka tidak usah diamalkan. Kenapa? Kaidahnya sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Mubarak, lana fi sahihil hadithi syughlun an saqimihi. Ibnu Mubarak mengatakan bagi kita di dalam hadis-hadis sahih sudah ada kesibukan sehingga tidak melakukan hadis-hadis yang dhaif. Hadis sahih saja masih banyak yang betul belum kita lakukan. Nah, kenapa dilakukan hadis yang dhaif? Tidak usah dilakukan. Itu bagi yang berpendapat hadis salat tasbih derajatnya apa? Dhaif. Bagi yang berpendapat sahih silahkan diamalkan. Muqaddimah yang kedua, bahwasanya salat-salat sunnah ada beberapa yang derajat hadisnya dhaif, tetapi masih boleh untuk diamalkan. Misalnya yang disebut sebagai salat taubat, secara terperinci salat taubat harus begini, membaca ini, membaca itu, tidak ada hadis yang sahih. Tetapi kalau kita mengamalkan salat taubat bagaimana? Tidak ada masalah, karena ada hadis yang umum, yang sahih, yang menunjukkan disyariatkannya salat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yudhnibu dhanban." Tidak ada seseorang yang berbuat dosa, fa yatawadda fa yuhsinu at-tuhur, lalu berwudu dengan bagus, thumma wa yaqumu fa yusalli rak'atain, kemudian berdiri untuk salat 2 rakaat, thumma yastaghfirullah bidzalika dzanbi, kemudian istighfar kepada Allah dengan sebab dosa tersebut, illa ghafarallahu lah, kecuali Allah ampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam 4, derajatnya sahih. Nah, maka karena ada dalil umum yang menunjukkan disyariatkannya salat setelah berbuat dosa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salat taubat boleh dilaksanakan, tidak ada masalah. Kemudian muqaddimah yang ketiga, akan saya tampilkan berikut ini beberapa salat sunnah yang derajatnya hadisnya dhaif. Pertama, salatul awwabin, yaitu salat 6 rakaat setelah maghrib. Man shalla bainal maghrib wal isya, barang siapa yang salat sunnah antara maghrib sampai isya, fa innaha, maka sesungguhnya salat tersebut
salatul awwabin, adalah salatnya orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah. Hadis riwayat Ibnu Nasr, dan hadis ini mursal, dan hadis yang mursal itu sanadnya terputus, maka derajatnya dhaif. Nah sekarang salatul awwabin bolehkah dilakukan? Ba'da maghrib sampai isya kita berada di masjid, tidak ada pengajian, dan kita tidak pulang ke rumah karena kita pengen menunggu salat isya di masjid. Maka jawabannya adalah boleh melakukan salatul awwabin. Kenapa? Karena hadis ini meskipun dhaif, tetapi ada dalil umum yang mencakupnya, yang menunjukkan bolehnya kita salat ba'da maghrib sampai isya 6 rakaat. Yaitu apa? Hadis yang sahih yang mencakupnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu khairu mawdu'in." Salat itu adalah sesuatu yang terbaik yang ditaruh oleh Allah di atas bumi. Faman istata'a, barang siapa yang bisa, ayyastakthir, untuk memperbanyak salat sunnah, falyastakthir, hendaklah dia memperbanyak salat sunnah. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya hasan. Nah maka memperbanyak salat sunnah diperintahkan di dalam Islam. Termasuk memperbanyak salat sunnah adalah waktu ba'da maghrib sampai isya. Ini waktu longgar. Orang biasanya sudah selesai dari pekerjaannya, maka waktu longgar ini dilakukan salat sunnah padanya sebanyak-banyaknya boleh. 6 rakaat boleh, lebih juga boleh, kurang juga boleh, tidak ada masalah. Salat sunnah berikutnya yang hadisnya dhaif, salatul hajah, salat hajat. Dan ini sekaligus sebagai jawaban bagi yang ada yang bertanya kepada saya, belum saya jawab. Nah, jawabannya pada kajian ini. Hadis salat hajat ada hadisnya, tetapi dhaif. Man kanat lahu hajah, barang siapa yang punya hajat ilallah, kepada Allah, au ila ahadin min khalqih, atau kepada salah satu dari makhluknya Allah, falyatawadda wal yusalli rak'atain, hendaklah dia wudu kemudian salat 2 rakaat. Tsumma liyaqul, kemudian hendaklah mengucapkan la ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir wassalamata min kulli itham, as'aluka alla tad'a li dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala hajatan hiya laka ridan illa qadaitaha li. Thumma yas'alullah, kemudian meminta kepada Allah, min amrid dunya wal akhirah, dari urusan dunia dan akhirat, yaitu hajat dia, masya'a, terserah dia, fa innahu yuqaddar, maka sesungguhnya akan dipermudah oleh Allah. Boleh juga diartikan yuqaddar, akan ditakdirkan oleh Allah. Nah ini hadis ini kata Syekh Albani dhaifun jiddan, ya, sanadnya sangat-sangat dhaif. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Hanya beliau mengomentari lebih jelas. Beliau mengatakan fi isnadihi maqal, sanadnya diperbincangkan, maksudnya dhaif karena ada rawi bernama Faid bin Abdurrahman. Nah, dialah yang didhaifkan di dalam hadis ini. Dan Faid itu panggilannya adalah Abul Warqa. Nah, sekarang pertanyaan lagi, boleh tidak salat hajat ini? Kita punya suatu keperluan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita punya keperluan kepada seseorang. Nah, sebelum kita datang kepada orang tadi, kita sholat sunnah dulu, boleh atau tidak? Jawabannya sama dengan tadi, boleh. Kenapa? Karena ada dalil umum yang mencakupnya. Apa itu dalil umum yang mencakupnya? Yaitu bahwasanya kita diperbolehkan di dalam Islam ini untuk bertawassul dengan amal-amal soleh kita. Bertawassul itu apa? Yaitu kita menyebutkan amal soleh kita atau menggunakan amal soleh kita untuk minta kepada Allah.
Kita sudah baca Quran, maka minta kepada Allah, ya Allah dengan bacaan Quran saya ini, saya memohon kepada Engkau begini-begini. Nah, minta hajat kepada Allah. Salat 2 rakaat, ini amal soleh. Setelah salat 2 rakaat, kita minta kepada Allah, ya Allah dengan salat 2 rakaat ini, saya minta kepada Engkau hajat saya ini. Boleh seperti itu, tidak ada masalah. Apa dalilnya bahwasanya hajat bahwasanya tawassul boleh dengan amal soleh? Dalilnya hadis tentang 3 orang yang masuk terperangkap di dalam gua, kemudian tertutup oleh batu. Nah, 3 orang ini semuanya menyebutkan amal soleh masing-masing yang mereka merasa ikhlas melakukannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka minta kepada Allah, ya Allah, kalau saya melakukan amal soleh ini ikhlas karena Engkau, maka bukakanlah pintu gua ini. Nah, dibuka oleh Allah, batunya bergeser. Satu lagi berdoa, batunya bergeser. Satu lagi berdoa, batunya bergeser. Akhirnya bisa keluar. Nah, ini dalil bolehnya tawasul dengan amal-amal soleh. Nah, salat 2 rakaat termasuk amal soleh, boleh kita jadikan sebagai tawassulan untuk minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang kita lanjutkan pembacaan kitab Fadilah Amal karya Syekh Kandah Alawi. Kita masih dalam bab Fadilah Tasbih pada bab penutup. Saya bacakan saja hadisnya karena panjang, dan langsung saya komentari karena hadisnya panjang. Al-hadithul awal, hadis yang pertama, an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, lil Abbas, kepada Abbas ibni Abdul Muttalib, putranya Abdul Muttalib. Jadi Abbas ini paman Nabi, ya. Ya Abbas, wahai Abbas, ya Amma, wahai paman. Nah, ini jangan ditiru, ini memanggil pamannya dengan disebut namanya ya Abbas, tidak boleh, karena ini bukan adat orang Indonesia. Kalau adat orang Arab nggak ada masalah, panggil pamannya ya Abbas, nih. Tapi kita orang Indonesia tidak boleh, ya, panggil paman ya Pak Le atau Pak D, nih. Tidak boleh dijangkar namanya. Ala u'tika, maukah saya berikan kepada engkau? Ala amnahuka, maukah saya berikan kepada engkau? Ala ahbuka, maukah saya berikan kepada engkau? Ini semuanya terjemahnya sama, ya, hanya kalimatnya berbeda. Ala af'alu bika, maukah saya perlakukan kepada engkau? Maksudnya saya ajari. Asyra khisalin, 10 perkara. Idza anta fa'alta dzalik, apabila engkau melakukan 10 perkara itu, ghafarallahu laka, niscaya Allah akan mengampuni untukmu dzanbaka, dosamu semuanya, awwalahu, yang awalnya, wa akhirahu, maupun akhirnya, qadimahu, yang lalunya, wa hadithahu, maupun yang barunya, khata'ahu, yang tidak sengajanya, wa amdahu, dan sengajanya, saghirahu, kecilnya, wa kabirahu, besarnya, sirrahu, yang sirnya, wa alaniyatahu, dan yang terang-terangannya. Mungkin sebagian kalimatnya beda dengan kitab antum, nggak ada masalah, disimak saja karena ini saya mengambil dari kitab sumbernya yang asli. Asyra khisalin, yaitu 10 perkara. Antusalliya, engkau salat, 4 rakaatin, 4 rakaat. Jadi salat tasbih itu isinya berapa? 4 rakaat. 4 rakaat caranya bagaimana? Boleh langsung 4, tetapi lebih utama menurut mazhab Syafi'i 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Demikian juga menurut mazhab Hambali, lebih utama 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya, salatul laili wan nahari mathna mathna. Salat pada malam hari maupun siang hari, maksudnya salat sunnah, adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya sahih. Tapi seandainya 4-4 sah, tidak ada masalah. Apa dalilnya? Sah, tidak ada masalah. Nah, ini saya tampilkan hadis yang lain yang menunjukkan boleh salat sunnah 4 langsung tanpa salam di tengahnya, tapi salamnya hanya di akhir. Arba'un qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Laisa fihinna taslim, tanpa salam di tengah-tengahnya. Tuftahu lahunna abwabus sama, menyebabkan dibuka untuknya pintu-pintu langit. Hadis riwayat dari Abu Dawud,
derajatnya hasan. Nah, maka kalau sholat sebelum duhur boleh 4 rakaat langsung, maka demikian juga sholat tasbih ini boleh 4 rakaat langsung, tidak ada masalah. Kita lanjutkan. Taqra'u, Anda membaca fi kulli raka'atin, pada setiap rakaat, Fatihatal Kitabi, surat Al-Fatihah, wa suratan, dan satu surat yang lain. Nah, ini perbedaan sholat tasbih dengan sholat sunnah yang lain. Kalau sholat sunnah yang lain, setelah Fatihah kita membaca apa bebas, separuh surat, setengah surat, satu ayat. Tapi untuk sholat tasbih setelah Al-Fatihah harus apa? Satu surat. Satu surat. Kalau Al-Baqarah ya Baqarah sampai katam. Nah, kalau tidak bisa mengkatamkan ya ambil surat-surat pendek saja. Fa idza faraghta, apabila engkau selesai minal qiraah, dari membaca surat, fi awwali raka'atin, pada awalnya rakaat, wa anta qa'im, Anda masih berdiri, qulta, Anda mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berapa diucapkan? 15 marratan, 15 kali. Nah, ini bedanya sholat tasbih dengan sholat sunnah biasa. Sholat sunnah biasa setelah selesai surat langsung Allahu Akbar ruku'. Ini tidak boleh ruku'. Membaca baqiyatus sholihat, yaitu 4 wirid ini diulangi sampai berapa kali? 15 kali. Setelah selesai 15 kali, baru kemudian thumma tarka', lalu Anda ruku'. Fataquluha, lalu Anda mengucapkan baqiyatus sholihat tadi, wa anta raki'un, dalam kondisi ruku', ashron, 10 kali. Nah, ini bedanya sholat tasbih dengan sholat sunnah biasa. Sholat sunnah biasa kita ruku' membaca apa? Subhana rabbiyal azim, atau subuhun qudusun rabbul malaikat warruh, atau wirid-wirid yang lain yang diajarkan. Nah, untuk sholat tasbih harus membaca baqiyatus sholihat. Berapa kali? 10 kali. Kok tadi 15 kali? Ya, 15 kali itu hanya ketika berdiri. Setelah itu semuanya 10, 10, 10, 10. Boleh langsung Allahu Akbar ruku', kemudian membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Boleh juga Allahu Akbar ruku', kemudian subhana rabbiyal azim. Setelah subhana rabbiyal azim baru baqiyatus sholihat. Boleh, bebas. Thumma, kemudian tarfa'u ra'sak, Anda mengangkat kepala Anda, minar ruku', dari ruku'. Fataquluha, lalu Anda mengucapkan baqiyatus sholihat ashron, 10 kali juga. Thumma, kemudian tahwi sajidan, Anda turun untuk sujud. Fataquluha wa anta sajidun, lalu Anda mengucapkannya ketika sujud, ashron, 10 kali juga. Sama dengan ruku'. Boleh Allahu Akbar sujud langsung subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Boleh juga Allahu Akbar sujud kemudian subhana rabbiyal a'la, baru setelah itu baqiyatus sholihat ini. Bebas, dua-duanya boleh. Tsumma, kemudian tarfa'u ra'sak, Anda angkat kepala Anda, minas sujudi, dari sujud, fataquluha ashron, lalu Anda mengucapkannya 10 kali. Tsumma tasjud, kemudian Anda sujud, fataquluha ashron, lalu Anda mengucapkannya 10 kali. Thumma tarfa'u ra'sak, lalu Anda angkat kepala Anda, fataquluha ashron, lalu Anda mengucapkannya 10 kali lagi. Ini bedanya sholat tasbih dengan sholat sunnah biasa. Sholat sunnah biasa setelah sujud yang kedua kita langsung apa? Bangkit. Ini untuk sholat tasbih tidak. Setelah sujud kedua jangan bangkit, duduk lagi. Jadi sholat tasbih itu sujudnya 2 kali, duduknya juga 2 kali. Maka ini sholat tasbih mirip dengan sholat gerhana. Sholat gerhana sujudnya 2 kali, rukuknya 2 kali. Nah, sholat tasbih rukuknya tidak 2 kali, tetap 1 kali. Tetapi duduknya setelah sujud itu 2 kali. Membaca apa? Taquluha ashron, membaca 10 kali. Maka totalnya berapa? Fadzalika khamsun wa sab'un. Berarti totalnya 75 kali membaca baqiyatus sholihat tadi fi kulli rak'atin, pada setiap rakaat. Taf'alu dzalika, Anda melakukan hal itu fi arba'i raka'atin, pada 4 rakaat. Boleh langsung, boleh 2 salam tadi. Kemudian beliau bersabda, ini istata'ta, jika engkau bisa, antusalliyaha, untuk melakukan salat tasbih fi kulli yaumin, pada setiap hari, marratan, 1 kali, faf'al,
maka lakukan. Fa illam taf'al, kalau kamu tidak bisa melakukannya, fa fi kulli jumu'atin, maka pada setiap sepekan, marratan, satu kali. Jadi yang dimaksud Jum'ah di sini bukan hari Jumat, tetapi apa? Setiap satu Jumat, maksudnya satu pekan. Kalau orang Indonesia mengatakan seminggu, kalau orang Arab mengatakan sejumat. Fa illam taf'al, maka jika kamu tidak bisa melakukan juga, fa fi kulli syahrin, maka pada setiap bulan, marratan, satu kali. Fa illam taf'al, apabila kamu tidak melakukan juga, fa fi kulli sanatin, maka setiap satu tahun, marratan, satu kali. Nah, kalau hanya satu kali setahun, silahkan dipilih pada waktu yang paling utama, yaitu pada bulan Ramadan. Itu kalau memang hanya satu kali dalam setahun. Fa illam taf'al, kalau kamu tidak melakukan juga setiap tahun, fa fi umurika, maka sepanjang umurmu, marratan, satu kali. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nah, hadis ini seperti yang saya sampaikan tadi, derajatnya diperselisihkan ulama. Termasuk yang mensahihkan hadis ini dari kalangan ulama-ulama kontemporer adalah Asy-Syekhul Albani. Dari kalangan ulama-ulama terdahulu adalah Al-Imam Ibnul Mubarak. Beliau melakukan salat tasbih. Karena itu saya pun menghasung, bagi siapa yang ingin melakukan salat tasbih, silakan dilakukan. Karena disahihkan oleh beberapa ulama. Ibnul Mubarak yang biasanya mendhaifkan hadis-hadis yang dhaif, tidak mau mengamalkan, di sini beliau mengamalkan. Syekh Albani yang juga sering mendhaifkan hadis-hadis yang biasa dipakai orang, di sini beliau malah mensahihkan. Maka silahkan diamalkan bagi yang mau melakukannya. Dan kalimat terakhir ini, fa fi umrika marrah, satu kali seumur hidupmu, ini merupakan dalil bagi pendapat Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, setiap hadis yang saya baca, maka tidak akan saya tinggalkan kecuali sudah saya amalkan meskipun satu kali seumur hidup. Maka Imam Ahmad pernah menyuruh tukang bekam, tolong saya dibekam. Untuk apa? Ternyata untuk mengamalkan hadis yang beliau baca. Beliau membaca Rasulullah dibekam orang, kemudian membayar 1 dinar. 1 dinar itu sekarang adalah 4 juta. Nah, siapa ini mau mengamalkan ini? Panggil tukang bekam, dibayar berapa? 1 juta, 4 juta. Kenapa Pak 4 juta? Nah, ini mengamalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya terus terang, hadisnya di mana saya nggak ngerti, dan apakah sahih ataukah tidak, wallahu alam. Yang jelas itulah disebutkan dalam biografi Imam Ahmad. Maka ini berdasarkan hadis ini. Fa fi umrika marratan, dalam seumur hidupmu kamu amalkan 1 kali, itu sudah cukup. Cukup termasuk mengamalkan ilmu. Kita lanjutkan hadis yang kedua, dibaca nggih karena pendek. Al haditsus tsani an Abil Jauza'i qala haddatsani rajulun kanat lahu suhbatun yarawna annahu Abdullah bin Amr qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam itini ghadan ahbuka wa uthibuka wa u'tika hatta dhanantu annahu yu'tini atiyatan qala idza zala an-naharu fakum fasalli 4 raka'atin fadzakara nahwahu qultu fa illam astati' an usalliha tilka as-sa'ah qala salliha minal laili wan nahar rawahu Abu Dawud hasanun sahih. Dari Abul Jauza, dia mengatakan, telah menceritakan kepadaku seorang laki-laki dewasa yang merupakan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berpendapat bahwa dia adalah Abdullah bin Amr. Maksudnya apa? Maksudnya diperselisihkan siapa ini sahabat Nabi yang meriwayatkan. Ada yang mengatakan Abdullah bin Abbas, ada yang mengatakan Abdullah bin Amr, ada yang mengatakan Abdullah bin Umar. Nah, di sini ada 3 riwayat. Tetapi mau siapapun juga tidak ada masalah, karena semua sahabat Nabi riwayatnya bisa diterima. Qala li, berkata kepada saya, an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, itini ghadan,
datanglah kepada saya besok. Ahbuka, aku akan memberi kamu, wa uthibuka, akan memberi kamu, wa u'tika, akan memberi kamu. Artinya sama, hanya kalimatnya berbeda. Hatta sehingga dhanantu, saya menyangka, annahu, bahwasanya beliau, yu'tini, akan memberikan kepada saya atiyatan, satu pemberian. Qala, ternyata Nabi bersabda, idza zalan nahar, apabila telah tergelincir waktu siang, maksudnya tergelincir matahari, fakum, maka berdirilah, fasalli, maka salatlah, arba'a raka'atin, 4 rakaat, fadzakara nahwah, lalu beliau menyebutkan semisal hadis yang pertama tadi, artinya salat tasbih. Qultu, saya mengatakan, fa illam astati, bagaimana kalau saya tidak mampu, an usalliyaha, untuk melakukan salat tasbih, tilkas sa'ah, pada waktu tersebut. Qala, beliau menjawab, salliha, silahkan salat tasbih, minal laili, di waktu malam, wan nahari, dan di waktu siang. Hadis riwayat Abu Dawud. Berdasarkan hadis ini kita ambil paham bahwasanya salat tasbih paling bagus dilakukan pada siang hari, bukan malam hari. Dan siang harinya dipilih pada waktu apa? Tergelincir matahari. Nah, mungkin muncul pertanyaan, apa sih fadilahnya salat tasbih ketika tergelincir matahari? Nah, tadi tercakup hadis yang sudah saya bacakan. Arba'un qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, laisa fihinna taslim, yang tidak ada salam di tengah-tengahnya, tuftahu lahunna abwabus sama, akan menyebabkan dibuka baginya pintu-pintu langit. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, di sini tidak disebutkan arba'un qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur ini salat apa? Terserah. Misalnya 4 rakaat sebelum zuhur, kita niatkan qabliyah zuhur, sama fadilahnya, pintu langit dibuka. Kita niatkan 4 rakaat ini adalah salat tasbih, sama dibuka pintu langit. Kita niatkan salat sunnah mutlak, sama dibuka pintu langit. Kita niatkan salat sunnah zawal, ada istilah salat sunnah apa? Zawal. Zawal itu artinya tergelincir matahari, yaitu salat sunnah menunggu ketika matahari sudah tergelincir. Begitu sudah tergelincir, berarti sudah adzan zuhur, kita salat sunnah 4 rakaat. Ini salat sunnah zawal. Sama saja fadilahnya dibuka pintu-pintu langit. Kalau sudah dibuka pintu-pintu langit, itu maksudnya adalah doa kita akan cepat mustajab, amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menghasung salat tasbih kepada Abdullah bin Amr bin As. Kenapa Rasulullah menghasung Abdullah bin Amr bin As untuk salat tasbih? Karena Abdullah bin Amr ini terkenal sebagai seorang sahabat yang ahli ibadah, yang sangat suka dengan ibadah. Maka Rasulullah akan mengajarkan sesuatu yang sesuai dengan kondisi dia. Abdullah bin Amr inilah yang dia setelah menikah sama sekali tidak menyentuh istrinya. Sudah diakad nikahkan sama istrinya, ya, sama seorang perempuan, sudah sah jadi suami istri. Ternyata tidak disentuh sama sekali. Bukan karena tidak mau, tetapi karena sibuk dengan sholat tahajud, sehingga lupa sama istrinya. Maka setelah beberapa hari, kemudian Amr bin As, ini bapaknya, ini bertanya kepada menantunya tadi, bagaimana kondisi anak saya, bagaimana kondisi suamimu? Nah, maka menantunya ini menjawab, dia adalah sebagus-bagus orang laki-laki, orang yang saleh, yang setiap harinya puasa, setiap malamnya tahajud, tidak pernah tidur bersama saya. Nah, maka akhirnya disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dinasihati oleh Nabi bahwa istrimu punya hak, badanmu punya hak, matamu punya hak, perutmu punya hak, dan seterusnya, hadis yang panjang itu. Nah, maka pantas di sini kalau Abdullah bin Amr diajari sholat sunnah tasbih karena dia memang suka ibadah. Faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan sholliha minal laili wan nahar. Salat tasbih boleh dilakukan malam hari maupun siang hari.
Tetapi lebih utama dilakukan pada waktu zawal. Kenapa? Itu yang diperintahkan pertama kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Amr bin As. Nah, waktu yang dipilihkan oleh Nabi berarti apa? Lebih utama. Tetapi bebas mau melakukannya malam juga tidak ada masalah. Sebagian orang mengatakan kepada saya lebih suka sholat tasbih pada hari Jumat. Saya tanya, kenapa Pak? Katanya karena hari Jumat adalah hari paling utama. Oh iya, nggak ada masalah. Saya tanya, kapan Anda melakukannya? Saya biasanya melakukannya ketika berada di masjid menunggu khatib Jumat datang. Nah, ini bagus. Kenapa? Karena waktunya longgar. Datang ke masjid jam 11, khatibnya naik mimbar setengah 12. Kalau kita hanya sholat 2 rakaat, kemudian setelah itu tidur, menyia-nyiakan waktu kayak begini, ini tidak bagus. Sunnahnya para sahabat adalah 1 dari 2. Ketika menunggu Jumatan, mereka ada yang memperbanyak sholat sunnah, ada yang memperpanjang sholat sunnah. Kalau memperbanyak sholat sunnah, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, terus sampai imamnya datang. 2 rakaat salam, kemudian mungkin baca Quran, istirahat dulu atau wirid dulu 100 kali tahlil. Kemudian 2 rakaat lagi salam, kemudian tasbih 100 kali. Kemudian 2 rakaat lagi salam, salawat 100 kali. Misalnya begitu. Atau seperti Ibnu Umar salatnya tidak banyak-banyak, paling-paling 2 rakaat sebelum Jumatan. Tetapi rakaat pertama membaca Al-Baqarah. Kemudian rakaat kedua membaca apa lagi? Ali Imran. Nah, itu kebiasaan Ibnu Umar memperpanjang salat sunnah sebelum Jumatan. Nah, ini salat tasbih bisa panjenengan lakukan pada waktu menunggu Jumatan. Kita lanjutkan hadis yang ketiga. Saya baca aja nih karena lafalnya berbeda mungkin. Al-haditsu tsalits an Nafi'in an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala wajjaha telah menghadapkan, maksudnya menghadapkan itu mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ini kakaknya Ali bin Abi Thalib. Ila biladil Habasyah, ke negara Ethiopia, orang-orang Negro. Falamma qadima, maka tatkala Ja'far datang maksudnya pulang dari Ethiopia. I'tanaqahu, Nabi pun merangkulnya. Wa qabbala baina 'ainaihi, dan beliau mencium di antara kedua matanya, yaitu pada jidatnya, pada keningnya. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, ala ahbulaka, maukah aku berikan sesuatu pada kamu? Ala ubasyiruka, maukah aku beri kabar gembira pada kamu? Ala amnahuka, maukah aku beri sesuatu pada kamu? Ala udhifuka, maukah aku beri hadiah pada kamu atau oleh-oleh? Qala na'am, maka Ja'far mengatakan, iya wahai Rasulullah. Qala, beliau bersabda, tusalli 4 raka'atin, Anda salat 4 rakaat. Taqra'u, Anda membaca fi kulli raka'atin, pada setiap rakaat, bil hamdi, surat al-hamdi, maksudnya surat al-Fatihah. Jadi nama lain dari surat al-Fatihah adalah apa? Surat al-hamdi. Tsumma taqulu, kemudian suratin, dan tambah 1 surat lagi. Tsumma taqulu, kemudian Anda mengucapkan ba'dal qiraah, setelah membaca Al-Fatihah, membaca surat tadi, wa anta qa'imun, ketika Anda berdiri, qabla ruku', sebelum ruku', subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Jadi di sini ada tambahan apa? La haula wala quwwata illa billah. Tapi saya sarankan kalau mau salat tasbih pakai riwayat yang pertama saja, yang tidak ada la haula wala quwwata illa billah. Kenapa? Karena lebih ringan kedhaifannya atau karena disahihkan oleh sebagian ulama. Adapun yang ini tambahan la haula wala quwwata illa billah ini didhaifkan oleh para ulama. 15 marratan, 15 kali. Tsumma tarka', kemudian ruku', fataquluhunna 10, lalu Anda mengucapkannya 10 kali. Tamama hadhihi rak'ah, sampai sempurnanya rakaat tersebut. Qabla an tabtadi'a bi rak'ati tsaniyah, sebelum Anda memulai rakaat yang kedua. Taf'alu fi 3 raka'atin, Anda melakukan pada 3 rakaat berikutnya
kama wasaftu laka, sebagaimana yang saya ceritakan atau saya beritahukan kepada engkau, hatta tutimma arba'a raka'atin, sampai sempurna 4 rakaat. Hadis riwayat Hakim, dan dia mengatakan sanadnya sahih, tetapi dikomentari oleh Az-Zahabi bahwasanya di dalam sanadnya ada rawi bernama Ahmad bin Dawud, dia dinilai kadzab atau pendusta oleh Al-Imam Ad-Daraqutni. Nah, sehingga untuk riwayat ini, hadis nomor 3, kita tulisi dot, ya, dhaif. Nah, sehingga diamalkan yang hadis pertama saja, bukan hadis yang ketiga. Tidak usah pakai la haula wala quwata illa billah. Ada kaidah dalam ilmu mustalah hadis, ziyadatus thiqah maqbulatun. Ziyadah, kalau ada tambahan as-thiqah dari perawi yang terpercaya, maka maqbulatun, tambahannya itu bisa diterima, bisa diamalkan. Berarti sebaliknya, kalau tambahan itu munculnya dari rawi yang tidak thiqah, tidak terpercaya, rawi yang dhaif, maka tidak bisa diamalkan. Contohnya ini tadi, di sini ada tambahan la haula wala quwata illa billah. Nah, tambahan la haula wala quwata illa billah ini bisa diterima atau tidak bisa diterima pakai kaidah tadi. Siapa yang meriwayatkan? Rawi yang thiqat atau yang tidak thiqat? Nah, di sini kita temukan rawinya tidak thiqat. Dia rawinya dhaif. Bahkan kata Imam Daraqutni tadi kadzab. Kadzab itu tukang dusta. Nah, kalau tukang dusta ini dhaifnya sudah paling mentok kayak begini. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah sama sekali. Nah, maka saya sarankan tadi tidak usah ditambahkan la haula wala quwata illa billah. Kemudian di sini saya sampaikan, saya bacakan perkataan Imam Hakim, sangat bagus. Beliau mengatakan, wa mimma yustadallu bihi ala sihhati hadzal hadis, termasuk dalil kesahihan hadis ini, maksudnya hadis salat tasbih, tapi bukan dengan lafal ini tadi ya. Isti'malul a'immati min atba'it tabi'in ila asrina hadza. Para imam-imam dari kalangan tabi'ut tabi'in mengamalkan salat tasbih, wa muwadhabatuhum alaih, mereka juga rutin melakukannya, wa ta'limuhunnan nas, mereka juga mengajarkannya kepada para manusia. Minhum, di antara mereka yang melakukan salat tasbih adalah Abdullah ibnul Mubarak rahmatullahi alaihi. Nah, ini contoh ulama yang mengamalkan apa? Salat tasbih, Abdullah bin Mubarak. Padahal Abdullah bin Mubarak sudah mengatakan seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Beliau mengatakan, lana fi sahihil hadithi syughlun an saqimihi. Kita ini sudah sibuk mengamalkan hadis sahih. Hadis dhaif tidak usah diamalkan. Karena hadis sahih yang belum kita amalkan ini banyak. Artinya kalau hadis salat tasbih ini dhaif, tidak akan diamalkan oleh Ibnul Mubarak. Tapi ketika dia mengamalkan, menunjukkan bahwa hadis ini menurut Ibnul Mubarak adalah hadis yang sahih. Nah, maka berarti minimal kita temukan 2 ulama yang mensahihkan, Imam Mubarak, demikian juga Syekhul Albani dari kalangan orang kontemporer, ulama kontemporer. Kita lanjutkan hadis yang keempat, al haditsur rabi' anil Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu qala li, berkata kepada saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ahabulaka, maukah saya berikan padamu, ala utika, maukah saya berikan padamu, ala amnahuka, maukah saya berikan padamu. Fadhanantu, maka saya kira annahu yu'tini minad dunya, bahwa beliau akan memberi saya harta dunia. Syai'an, sesuatu, lam yu'tihi ahadan, yang tidak diberikan kepada seorang pun, min qabli, sebelum saya. Qala, ternyata beliau bersabda, arba'u raka'atin, 4 rakaat salat tasbih kamu lakukan. Fadzakaral hadis, lalu disebutkan hadisnya secara panjang lebar. Wa fi akhirih, dan di akhir hadis disebutkan, ghaira annaka, hanya saja Anda, idza jalasta lit tasyahhud, kalau Anda sudah duduk untuk tasyahud, qul tadzalika 10 marratin, Anda baca tasbih tadi 10 kali qabla tasyahudi, sebelum membaca wiridnya tasyahud. Al hadis, hadis ini diriwayatkan oleh Daraqutni dalam kitab Al-Afrad, dan saya tidak mengetahui derajat hadisnya.
Tetapi kalau kita lihat kitab-kitab fikih, memang para ulama mengatakan khusus untuk tasyahud ini jangan ditinggalkan. Kalau untuk rukuk tadi kan boleh ditinggalkan wirid rukuknya. Allahu Akbar subhana rabbiyal azim. Apakah harus subhana rabbiyal azim? Tidak harus. Dibaca boleh, tidak boleh. Sujud juga begitu, subhan rabbiyal a'la, boleh dibaca, boleh tidak. Tapi khusus untuk tasyahud jangan ditinggalkan. Karena tasyahud ini kalau kita pakai mazhab Syafi'i, maka tasyahud akhir itu hukumnya adalah apa? Termasuk kewajiban dalam salat, tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan menyebabkan salatnya jadi tidak sah nantinya. Nah, maka tasyahud dulu dibaca ya. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wathayyibat sampai akhir. Kalau sudah selesai baca tasyahud, baru kemudian ditambahkan wirid yang baqiyatus sholihat tadi, 10 marratin, 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, diulang sampai 10 kali. Kira-kira sudah jelas nggih salat tasbih nggih? Berapa rakaat? 4 rakaat. Pada waktu berdiri berapa kali membacanya? 15 kali. Semuanya membaca 10 kali. Wirid-wirid rukuk, sujud dan sebagainya boleh dibaca, boleh tidak, kecuali wirid tasyahud harus dibaca karena termasuk kewajiban dalam salat. Kemudian perbedaannya dengan salat biasa adalah setelah sujud yang kedua tidak langsung bangkit, tetapi duduk dulu membaca 10 kali. Jadi duduknya 2 kali. Ini ringkasan dari salat tasbih. Boleh 2 rakaat salam, boleh 4 langsung. Sekarang kita baca hadis yang kelima. Qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi berkata. Ini yang saya bacakan langsung dari kitab Tirmidzi, yang di kitab panjenengan kurang lengkap. Wa qad ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan dari Nabi, ghairu haditsin, tidak hanya satu hadis, fi salatit tasbih, dalam masalah salat tasbih ini. Wala yasihhu minhu, tidak ada yang sahih darinya, kabiru syai'in. Kabiru syai'in itu maksudnya ya tidak ada satupun yang sahih. Jadi semua hadis salat tasbih menurut Imam Tirmidzi semuanya apa? Dhaif semua. Mau yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, mau yang diriwayatkan langsung dari Abbas, mau yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, mau yang diriwayatkan dari Ibnu Amr, semuanya tidak ada yang sahih, semuanya dhaif. Tapi sekarang dhaif. Apakah bisa saling menguatkan? Nah, di sini terjadi perselisihan pendapat para ulama. Ada yang berpendapat dhaif berapa banyak pun tidak bisa saling menguatkan. Ada lagi yang berpendapat kalau dhaif itu dhaifnya ringan, maka ketika dhaifnya banyak ini bisa saling menguatkan. Yang tidak bisa saling menguatkan kalau dhaifnya dahsyat. Misalnya hadis palsu. Ada 10 hadis palsu, isinya sama. Isinya itu maknanya sama, tapi palsu semua. Ini meskipun ditambah menjadi 100 hadis atau 1000 hadis palsu semua, tidak akan bisa menyebabkan apa? Hadisnya kuat. Nah, di sini dhaifnya bisa saling menguatkan menurut Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian Tirmidzi mengatakan wa qad ra'a Ibnul Mubarak, dan telah berpendapat Ibnul Mubarak wa ghairu wahidin min ahli ilmi, dan tidak hanya satu ulama, salat tasbih, pelaksanaan salat tasbih, wa dzakarul fadla fi, dan mereka menyebutkan adanya fadilah dalam salat tasbih. Fadilahnya tadi ya, diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis salat tasbih. Sa'altu Abdullah bin Mubarak, saya bertanya kepada Abdullah bin Mubarak, anis salatil lati yusabbah fiha, tentang salat yang dibaca tasbih padanya. Faqala, maka Abdullah bin Mubarak mengatakan, yukabbir, takbir dulu. Thumma yaqul, kemudian mengucapkan doa iftitah, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Iftitahnya tidak harus ini ya. Iftitah yang lain juga boleh. Allahumma ba'id baini, boleh. Tsumma yaqulu, kemudian mengucapkan 15 marrah, 15 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini yang disebut baqiyatus shalihat. Dibaca 15 kali karena posisinya posisi berdiri. Tsumma yata'awwad, kemudian barulah ta'awud. Wa yaqra, lalu membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian surat Al-Fatihah, kemudian tambah satu surat lagi,
kemudian ditambah lagi 10 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi ini berbeda sedikit dari hadis yang pertama. Ini ketika berdiri membacanya 15 tambah 10 berapa? 25 kali. Pertama membaca doa iftitah, setelah itu baqiyatus sholihat dibaca 15 kali, setelah itu baru ta'awud, kemudian al-fatihah dan 1 surat, setelah itu baqiyatus sholihat lagi dibaca 10 kali. Nah maka ketika berdiri totalnya membaca 25 kali menurut riwayat yang ini ya. Tapi yang disarankan riwayat yang pertama yang 15 kali saja. Tsumma yarka', kemudian ruku', fayaquluha 10, lalu membacanya 10 kali. Tsumma yarfa' ra'sah, kemudian angkat kepala, fayaquluha 10, dibaca 10 kali. Tsumma yasjud, sujud, fayaquluha 10, dibaca 10 kali. Tsumma yarfa' ra'sah, kemudian angkat kepala, fayaquluha 10, dibaca 10 kali. Tsumma yasjudu tsaniyah, kemudian sujud kedua, fayaquluha 10, dibaca 10 kali. Yusalli 4 raka'atin ala hadza, salat 4 rakaat dengan cara seperti ini. Fadzalika 75 tasbihah, itu totalnya 75 tasbih fi kulli raka'ah, dalam setiap rakaat. Loh kok hasilnya sama 75? Padahal ketika berdiri tadi membaca berapa? 25. Riwayat pertama tadi membaca 15. Kok hasilnya sama-sama 75? Ini kenapa ini, Pak? Karena setelah sujud kedua tidak pakai apa? Duduk lagi. Perhatikan di sini. Yasjudu tsaniyah. Sujud kedua membaca 10 kali. Sudah, titik. Setelah sujud kedua tidak pakai apa? Duduk. Nah, ini yang menyebabkan jumlahnya sama. Tapi yang disarankan tetap hadis yang pertama, dan itulah rahasianya kenapa Syekh Kandahlawi menyebutkan hadis itu pertama kali. Baik, kita lanjutkan. Yabda'u fi kulli rak'atin bi 15 tasbihah, thumma yaqra'u thumma yusabbihu 10 fa in shalla lailan. Kalau dia itu salatnya malam hari. Nah, ini perhatikan. Kalau salat tasbihnya malam hari, fa ahabbu ilayya, lebih saya sukai ayyusallima fi kulli rak'atain, salamnya setiap 2 rakaat. Wa in shalla naharan, tapi kalau salatnya siang hari, fa in syaa sallam, maka kalau dia mau silahkan salam. Wa in syaa lam yusallim, kalau dia mau silahkan tidak salam alias langsung 4 rakaat. Jadi hadis ini bedanya dengan hadis-hadis sebelumnya diperinci. Kalau malam hari caranya 2 salam, 2 salam. Kalau siang hari maka bebas, 4 langsung boleh, atau 2 salam juga boleh. Tapi hadis ini dhaif sebagaimana dikatakan oleh Imam Tirmidzi. Karena itu hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, sehingga kesimpulannya siang maupun malam bebas, 4 langsung boleh, 2 salam lebih utama. Qala Abu Wahbin, ini dilanjutkan ya. Dari Abdullah bin Mubarak tampaknya. Qala, dia mengatakan, yabda'u fir ruku', memulai ketika ruku' bi subhana rabbiyal azim. Baca dulu subhan rabbiyal azim 3 kali, baru kemudian wirid tasbih tadi. Wa fis sujudi, dan ketika sujud subhana rabbiyal a'la juga 3 kali, baru kemudian membaca tasbih-tasbih tadi. Tsumma yusabbihu tasbihat. Nah, ini dalilnya, meskipun apa? Hadisnya dhaif sebagaimana dikatakan oleh Imam Tirmidzi tadi. Qultu li Abdullah bin Mubarak, Ibnu Mubarak ditanya. Nah, benar ya, Abdullah ini adalah apa? Ibnu Mubarak. In saha fiha, andaikan dia lupa di dalam salat tasbih. Yusabbihu fi sajdatai sahwi, apakah dia membaca tasbih pada 2 sujud sahwi? Ashron juga 10. Qala, kata Ibnu Mubarak, la, tidak. Innama hiya, tiada lain, salat tasbih itu adalah 300 tasbihatin, 300 tasbihan, tidak boleh lebih. 1 rakaat berapa tadi? 75 tasbih. 75 dikali 4 berapa? 300. Jadi 300 ini tidak boleh ditambah lagi. Kalau kita lupa, maka tidak sujud sahwi kemudian membaca 10 tidak.
Kalau kita lupa, misalnya ya, ketika ruku karena belum terbiasa sholat tasbih, dan ini pernah saya alami ketika awal-awal sholat tasbih, ketika ruku saya lupa membaca tasbih, tapi malah membaca subhan rabbiyal azim, setelah itu sami Allahu liman hamidah. Ketika sudah i'tidal saya teringat, ya Allah, saya belum baca tasbih. Nah, caranya adalah digabung pada saat i'tidal. I'tidal membacanya semestinya 10 kali, ditambah yang ruku menjadi berapa? 20 kali. Kalau i'tidalnya juga lupa, sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu, kemudian sujud Allahu akbar, gabung dalam sujud, berarti menjadi berapa? 30 kali. Kalau lupa semuanya sampai terakhir pun diulangi melih mawon. Lupa kakean. Lupa sidik-sidik masih masuk akal. Jadi bukan dengan cara sujud sahwi, tapi dengan cara apa? Dipindah pada tempat berikutnya. Demikian yang dijelaskan oleh para ulama fikih. Inilah ringkasan salat tasbih, benarnya dari Allah Ta'ala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Oh ya, di sini ada tambahan sedikit. Di kitab beliau membahas juga pada halaman-halaman terakhir mungkin ya, bahwasanya sepantasnya sebelum salam dari salat tasbih membaca doa ini. Allahumma inni as'aluka taufiqa ahlil huda wa a'mala ahlil yaqin, dan seterusnya. Ini doa yang panjang yang beliau tulis di dalam kitab Fadilah Amal ini bukan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dibaca boleh, tidak dibaca juga boleh. Karena memang bebas kita di dalam sholat membaca doa apapun boleh. Bagaimana hukum vaksin, halal atau haram? Bagaimana hukum menitipkan uang di bank? Apa hukum jual beli uang dengan uang? Contoh, ada uang 50-an rusak kemudian ditukar dengan uang 20. Maksudnya rusak itu rusak dimakan rayap. Bagaimana hukum menambal gigi yang ompong? Banyak sekali pertanyaan ini. Ini titipan apa pripun ya? Perkara ini. Vaksin itu hukum asalnya adalah halal karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tadawau, berobatlah, dan vaksin itu dibuat dalam rangka sebagai apa? Obat. Berarti hukum asalnya apa? Halal. Tetapi Rasulullah bersabda, la tadawau biharam, jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Nah, kalau vaksinnya mengandung babi berarti apa? Haram, tidak boleh dipakai. Lah kalau kita tidak ngerti isinya apa, syubhat kita disuruh untuk meninggalkan. Jadi ringkasnya, kalau Anda tahu isinya apa, halal, pakai. Kalau Anda tahu isinya apa, haram, buang. Kalau Anda ragu-ragu mundur. Bagaimana hukum menitipkan uang di bank? Menitipkan uang di bank, hukum asalnya tidak ada masalah. Karena ini termasuk bab muamalah. Muamalah itu tidak perlu dalil. Yang perlu adalah ada enggak yang melarang. Ketika tidak ada yang melarang, enggak apa-apa. Tetapi ketika kita menitipkan di bank itu dengan akad riba. Dengan akad riba maksudnya kalau kita menitipkan dalam 1 bulan nanti kita akan dapat bonusan, okay? Atau dapat bunga. Nah, itu berarti haramnya karena bunga tersebut. Sehingga kalau mau menitipkan uang di bank karena perlu, maka silakan menitipkan yang wadi'ah. Wadi'ah itu titipan murni, tidak dipotong, tidak pula diberi tambahan. Ataupun kalau dipotong itu hanya dipotong sebagai jasa kita membayar orang yang sudah menjaga uang kita. Tetapi kalau mereka memberi tidak, nah, itu namanya wadi'ah. Tetapi meskipun wadi'ah itu sebenarnya halal, boleh, tetapi sebagian ulama ada yang sangat warok sehingga tidak mau sama sekali berurusan dengan bank. Bahkan masuk bank saja dia sudah tidak mau. Namanya Syekh Umar Ahmad bin Umar Al-Hazimi. Ini seorang ulama di Saudi, masih hidup. Beliau anti dengan bank sama sekali. Kenapa? Meskipun ya saya hanya menitipkan wadi'ah, tidak ada riba, tetapi kan mereka melakukan riba. Nah, kita mendatangi tempat yang melakukan apa? Riba, tanpa kita melakukan nahi mungkar sama sekali. Padahal kalau melihat kemungkaran kita disuruh untuk melakukan nahi mungkar. Nah, di situ beliau tidak mau masuk bank. Karena itu ringkasnya, kalau tidak terpaksa menitipkan uang di bank, tidak usah dititipkan.
Kalau saya termasuk yang terpaksa, karena saya sering beli kitab. Nah, beli kitab harus transfer. Transfer kalau tidak ada duitnya nggak bisa ditransfer. Nah, otomatis saya siapkan duit untuk ya sekitar yang cukup untuk membeli kitab saja, tidak banyak-banyak. Yang lainnya disimpan sendiri aja di rumah. Apa hukum jual beli uang dengan uang? Boleh uang ditukar dengan uang, tetapi harus sama nilainya. 500 ditukar 500, 10.000 ditukar 10.000. Biasanya orang tidak begitu. Ini ada duit 10.000 tidak baru, ditukar dengan uang 1.000-an baru semuanya, dikasih hanya 9 lembar, berarti 9.000. Ini haram. Ini namanya riba fadl, ya. Riba apa? Fadl. Riba fadl itu tidak sama antara yang ditukar dengan yang ditukar. Uang dengan uang mestinya sama, 10.000 10.000. Nah, ini 10.000 banding 9.000, ini namanya fadl, ya. Maka riba ada dua macam. Ada riba nasiah, ambil 1 juta kembalikan 1.100.000, ini riba nasiah. Ada riba fadl, yaitu tukar menukar uang tadi tapi nilainya tidak sama, atau tukar menukar beras tapi tidak sama-sama 1 kilo 1 kilo, itu juga riba fadl. Bagaimana hukum menambal gigi yang ompong? Tidak apa-apa, karena yang dilarang adalah mengubah ciptaan Allah. Menambal gigi ompong bukan mengubah ciptaan Allah, tetapi menormalkan ciptaan Allah yang tidak normal. Giginya nyerodok ke depan, boleh enggak diluruskan begini? Boleh, karena itu tidak normal. Namanya gigi ya begini nih. Ketika giginya ke depan, ini untuk makan susah. Dan untuk senyum juga susah, karena ketika kita senyum semua orang melihat gigi kita, bukan melihat wajah kita, malah lihat gigi. Nah, ini menyebabkan susah kita, maka itu tidak normal. Boleh dinormalkan, nggak apa-apa. Rambutnya seperti rambut kuda misalnya, orang karu-karuan, nah di rebonding supaya normal, nggak apa-apa. Tapi rambut Anda sudah normal, nggak boleh rebonding. Apa yang begitu-begitu? Untuk apa diubah-ubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sudah normal? Jangan apa? Diubah-ubah ciptaan Allah. Seringkali orang itu merasa kurang puas gitu, Pak. Sudah bagus giginya, pengen lebih cantik. Kemudian dipasang behel. Apa hukum pasang behel? Behel boleh kalau dari tidak normal kepada normal. Tapi kalau dari normal kepada cantik tidak boleh. Dalilnya jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lil husni. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallah, Allah laknati al-mutafallijat, wanita-wanita yang, kalau mutafallijat zaman dulu itu meruncingkan gigi atau apa, menjarangkan gigi, lil husni, untuk kecantikan, al-mughayyirati khalqallah, yang mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pasang behel sama juga, kalau hanya untuk kecantikan tidak boleh, tapi ketika tidak normal dinormalkan, tidak ada masalah. Apa hukum membaca surat Al-Baqarah setiap hari? Apakah surat Al-Baqarah setiap hari harus 1 surah penuh atau boleh sehari setengah juz atau 1 juz? Boleh, bebas, tidak ada masalah. Dalam pertemuan sebelumnya antum mau menerangkan apa ada hadis penguat dari hadis yang ke-15 bahwa yang membaca zikir setiap huruf dapat 10 pahala. Ini sudah saya cari, saya tidak menemukannya kecuali dari kitab Majma'uz Zawaid. Dan di kitab Majma'uz Zawaid tidak disebutkan derajat hadisnya, hanya disebutkan sanadnya atau rawinya. Rawinya orang-orang yang baik. Nah, rawinya orang-orang baik atau orang-orang yang kuat ini belum cukup untuk menilai satu hadis. Karena hadis itu rawinya harus bagus, sanadnya juga harus bagus. Lah ini rawinya saja yang baru dibahas. Jadi saya nggak ngerti. Ini untuk pertanyaan yang kemarin ya, hadis yang ke-15. Nanti silakan antum lihat. Jadi derajatnya apa saya belum ngerti. Yang zahir wallahu alam, karena tidak disebutkan oleh para ulama cacatnya, ya mungkin ya menurut mereka adalah sahih mungkin. Dan saya sudah tanya guru saya, Syekh Abdul Fattah Qudash dari Yaman, beliau juga tidak mengetahui jawabannya selain dari kitab Majma' Zawaid tadi.
Saya pernah mendengar penjelasan seorang ustadz bahwa membaca zikir subhanallah bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih boleh dibaca setiap sesudah salat, terutama khusus perempuan. Apakah penjelasan itu sahih? Kalau bolehnya memang boleh, bebas. Setelah salat boleh, sebelum salat boleh, pagi boleh, siang boleh, malam boleh. Yang penting jangan mengatakan sebagai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau khusus untuk perempuan, maksudnya apa tadi? Terutama khusus perempuan. Ini mungkin yang dimaksud adalah karena waktu itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menghasung atau memberitahu kepada istrinya yang bernama Juwairiyah. Nah, maka mungkin dari situ kemudian dikatakan apa? Terutama khusus perempuan. Tapi sebenarnya tidak ada pengkhususan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul sendiri membacanya, sehingga ini laki dan perempuan sama saja ya, dihasung untuk membacanya. Wallahu taala alam bissawab. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad